Kami jaringan sekolah Ihsan terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak, hari ini Ustadz membawa sebuah buku cerita ya, berjudul tentang Nabi Ismail alaihissalam. Nanti Ustadz akan membacakan cerita ini yang kurang lebih berisi tentang ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam beserta ibu Hajar. Setelah lama Nabi Ibrahim itu menikah, setelah berpuluh-puluh tahun lamanya menunggu, ya akhirnya Allah mengkaruniai Nabi Ibrahim dengan seorang anak yang lahir dari ibu Hajar tadi, kemudian diberi nama Ismail alaihissalam, yang beliau juga nanti menjadi seorang nabi. Teman-teman tahu ya bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu adalah nabi yang sangat taat kepada Allah ya. Kita nanti bersama Ustadz kita akan sedikit belajar tentang ketaatannya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim kepada Allah itu seperti apa. Pertama teman-teman, ketika Nabi Ismail masih bayi ya, itu Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membawa ibunya Nabi Ismail ya, jadi ibu Hajar beserta Ismail yang pada waktu itu masih bayi, itu pergi untuk meninggalkan Palestina menuju ke sebuah tempat yang ibu Hajar kemudian itu Ismail juga belum tahu ya tempat itu apa, di mana. Tempat itu sangat jauh tempatnya dari Palestina ya, kelahirannya Nabi Ismail itu. Ya. Setelah berminggu-minggu ya akhirnya sampai sebuah bukit ya, di situ ya. Kemudian ternyata tempat itu adalah Mekah. Nah, di sana apa yang terjadi? Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk meninggalkan ya, Ismail yang masih bayi beserta ibunya di situ. Padahal teman-teman tahu tidak? Di sana tidak ada satupun orang lain ya, selain Ismail bayi dan ibunya tadi ya. Tidak ada orang-orang di sekitarnya itu ya. Kemudian juga tidak disediakan rumah, tempat tinggal, hanya ditinggal begitu saja ya. Tapi sekali lagi, karena itu perintah dari Allah ya, maka Ibrahim menunjukkan ketaatannya ya. Dengan melaksanakan perintah dari Allah tersebut, Nabi Ibrahim tinggalkan ya, Ismail beserta istri Nabi Ibrahim, Ibu Hajar tadi, yang ibunya Ismail, ditinggalkan di situ mereka. Nabi Ibrahim pergi untuk berdakwah. Ya, karena Nabi Ibrahim yakin karena itu perintahnya Allah, insya Allah Allah akan menjaga Nabi Ismail dan Ibu Hajar. Nah, itu yang pertama, ketaatan ya, yang bisa kita pelajari dari kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Lalu yang kedua ya, setelah Ismail itu tumbuh ya, menjadi anak-anak usia belia ya, itu Allah memberikan ujian lagi yang luar biasa ujiannya itu ya. Apa? Teman-teman tahu tidak? Bahwa Ibrahim ya, Nabi Ibrahim ayahnya tadi, dalam mimpinya Nabi Ibrahim itu bermimpi bahwa Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Siapa tadi nama anaknya Nabi Ibrahim? Pintar, Nabi Ismail. Bayangkan ya, setelah menunggu belum mempunyai anak berpuluh-puluh tahun, kemudian Nabi Ibrahim dikaruniai oleh Allah seorang anak, Ismail tadi. Lalu Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih Ismail.
kira-kira bagaimana ya perasaan Nabi Ibrahim saat itu. Mimpi itu tidak hanya sekali teman-teman, ya, beberapa kali Nabi Ibrahim bermimpi mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih Ismail. Nah, di sini kita bisa belajar lagi, luar biasa subhanallah ketaatannya Nabi Ibrahim dan Ismail pada Allah. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim bercerita kepada Ismail anaknya tentang perintah Allah tadi. Nah, bayangkan kira-kira Ismail mau tidak? Subhanallah, ternyata Ismail itu soleh sekali teman-teman ya. Karena Ismail tahu bahwa itu perintahnya dari Allah, maka Ismail pun dia rela untuk disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim demi melaksanakan ketaatan kepada Allah. Subhanallah. Nah, di hari yang sudah ditentukan, ya, ketika Nabi Ibrahim sudah bersiap untuk menyembelih Ismail, ya, Allah mengganti Ismail dengan seekor kibas, ya, atau seekor domba. Karena di sini Allah sudah mengetahui ketaatannya Nabi Ibrahim dan Ismail, ya, yang telah melaksanakan perintahnya Allah. Ya, jadi luar biasa, ya, teman-teman. Nah, kita bisa belajar dari cerita ini, bisa mengambil ibrahnya bahwa Allah itu yang menciptakan kita. Jadi ketaatan yang harus kita jalankan, ya, perintah yang Allah berikan itu harus kita jalankan. Kalau itu perintahnya Allah, kita harus melaksanakannya seperti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, teman-teman, itu tadi sedikit cerita yang Ustadz ambilkan dari sirah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, di mana kita bisa mengambil pelajaran dari cerita ini bahwa kita harus taat kepada Allah. Apa-apa yang Allah perintahkan dengan sekuat tenaga kita harus melaksanakannya. Perintahnya Allah banyak kepada kita. Contohnya, Allah memerintahkan kita untuk mengerjakan sholat, maka kita harus mengerjakan sholat. Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua, kepada ayah ibu, maka kita juga harus berbakti kepada ayah ibu. Dan perintah Allah yang lain, kita berusaha untuk melaksanakannya. Nah, sekian Ustadz doakan semoga teman-teman semuanya menjadi anak-anak yang taat kepada Allah, taat kepada orang tua, dan insya Allah nanti kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah atas ketaatan kita kepada Allah, yaitu surga. Demikian cerita dari Ustadz, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.